Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Oke, kita berjumpa lagi dengan pelajaran PPKN. Langsung saja anak-anak, sebelum kita mulai kita ulang dulu pembelajaran yang kemarin, yaitu perilaku patuh pada aturan dan tata tertib di sekolah. Yang pertama, mematuhi aturan dan tata tertib masuk ke kelas. Setelah bel berbunyi anak-anak segera masuk ke kelas. Dan setelah bu guru datang, kalian memberi salam atau menyalami ibu guru. Yang kedua, mematuhi aturan dan tata tertib upacara bendera. Jadi ketika kalian upacara bendera harus mengikuti dengan khidmat. Tidak boleh bermain sendiri, ramai sendiri, atau mengobrol dengan teman. Selanjutnya yang ketiga yang kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu mematuhi aturan dan tata tertib piket ke kelas. Jadi anak-anak, kalau kalian piket kelas, kalian harus berangkat pagi. Misal jam 6 atau setengah 7 sudah sampai di sekolah. Kenapa? Karena membersihkan ke kelas, menyapu, mengelap jendela, terus mengepel, membersihkan debu-debu dengan sulak, agar kelas kalian bersih. Jadi belajar pun menjadi nyaman. Dan setelah selesai membersihkan kelas, peralatan seperti sapu dan lap itu dikembalikan di tempatnya atau tempat semula. Yang keempat anak-anak, mematuhi aturan dan tata tertib saat belajar. Jadi ketika pelajaran sudah dimulai, anak-anak sudah harus di dalam kelas, sudah mengeluarkan buku pelajaran dan juga mengeluarkan alat tulis. Dan yang paling penting, ketika ibu menerangkan atau sedang mengajar, kalian harus memperhatikan dan mendengarkan, tidak boleh mengobrol sendiri atau tertidur di dalam kelas, Kalian kalau belajarnya sungguh-sungguh mendengarkan ibu guru, kalian pasti bisa, dan jadi anak hebat dan pintar. Dan ketika bu guru memberikan pertanyaan, jika kalian mendengarkan pasti kalian bisa menjawab. Jika kalian ngobrol sendiri tidak mau mendengarkan ibu guru, pasti kalian kalau ditanya pasti tidak bisa. Karena tidak memperhatikan ibu guru menjelaskan pelajaran. Yang selanjutnya anak-anak, yang kelima, yaitu mematuhi aturan dan tata tertib saat ulangan. Jadi anak-anak, ketika kalian ulangan, kalian harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan tenang, diam, tidak boleh ramai sendiri, Kalau kalian sudah belajar dari rumah, pasti kalian mudah mengerjakan. Dan yang paling penting anak-anak, kalian tidak boleh mencontek jawaban dari temanmu, karena belum tentu jawaban dari temanmu itu betul atau benar. Dan sebaliknya, kamu juga tidak boleh memberitahu jawabanmu kepada temanmu, Percaya dirilah atas jawaban yang kamu pilih. Yang selanjutnya, yang terakhir anak-anak, yang keenam, mematuhi tata tertib saat jam istirahat. Setelah bel tanda istirahat berbunyi, anak-anak segera keluar kelas. Untuk apa? Bermain atau membeli jajan atau makan siang. Jadi anak-anak, kalau kalian istirahat itu di luar,
bermain juga di luar. Tapi kalau anak-anak mau makan boleh di dalam kelas, tetapi tidak boleh mengotorinya. Setelah makan, jajan atau apapun dibuang di tempat sampah. Dan begitu juga bermain itu di lapangan, jangan di dalam kelas. Kalau bermain bola di dalam kelas, nanti kena kacanya akan pecah dan melukai diri kamu sendiri, Dan begitu juga sampah-sampah yang di dalam tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Buanglah sampah di tempat sampah. Kalian harus mematuhi tata tertib saat jam istirahat. Selanjutnya C. Perlunya patuh pada aturan dan tata tertib di sekolah. Jadi anak-anak, tata tertib di sekolah itu harus dipatuhi. Setiap murid harus saling mengingatkan ketika teman kalian belum patuh atau belum patuh pada tata tertib. Kalian harus mengingatkan, dengan kata-kata yang baik dan sopan, tidak boleh kasar. Oke? Yang pertama, manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Apa manfaatnya? Yang pertama, membuat sekolah menjadi teratur. Jika kalian mematuhi tata tertib di kelas kalian, ketika bu guru bertanya, kalian pasti bisa menjawab. Kenapa? Karena kalian mendengarkan penjelasan bu guru dengan seksama. Yang kedua yaitu, jika kalian datang tepat waktu, pasti kalian tidak akan dihukum. Tapi jika kalian datangnya terlambat, pasti kalian akan diberi sanksi atau hukuman dan lain-lain. Yang kedua, anak, akibat tidak mematuhi tata tertib, karena tata tertib itu dibuat untuk dipatuhi. Melanggar tata tertib juga merugikan diri kamu sendiri dan juga orang lain. Contohnya, ada temanmu yang datang terlambat, bu guru harus memberi hukuman dan sanksi. Akhirnya apa? Pelajaran yang akan kamu peroleh jadi terganggu dan berkurang. Apa betul? Dan jika ibu guru mendengarkan penjelasan, ada anak yang ramai sendiri, berbicara sendiri, akhirnya apa? Kamu tidak bisa mendengarkan dengan jelas toh. Akibatnya kamu kesulitan dalam menerima ilmu atau penjelasan dari ibu guru. Terus contoh yang ada di gambar itu, anak-anak, bayangkan jika kamu setelah ke toilet tidak menyiram toilet, bagaimana toilet itu akan menjadi toilet akan menjadi kotor dan bau, anak-anak. Itu juga akan merugikan temanmu yang masuk toilet setelah kamu. Mereka akan merasa tidak nyaman. Karena apa? Toiletnya kotor dan berbau. Pedulilah terhadap orang lain dengan cara mematuhi tata tertib dimanapun, di sekolah, di rumah, dan di tempat umum. Karena kalau kita tidak menaati tata tertib, itu akan merugikan diri kamu sendiri dan orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari ibu guru. Jika kurang paham bisa menghubungi ibu guru. Akhiran, ada kurang lebihnya bu guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.